Kue putu lewat. Aku jijik sama Mas. Aku jijik. Tapi bukan aku yang cinta sama elu, tapi gue yang cinta sama elu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah Sosiolinguistik Pendidikan ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bahasa, Gender, dan Usia. Nah, kelompok 1 ini terdiri atas 4 anggota. Yang pertama saya sendiri bernama Delvia Derita, yang kedua itu Aida Fitri Rahman, yang ketiga adalah Syafira, dan yang keempat Tuti Herlina. Namun yang akan mempresentasikan makalah kali ini hanya 2 orang, yakni saya sendiri dan rekan saya Aida Fitri Rahman. Nah, 2 orang rekan saya lagi ada halangan, salah satunya itu Tuti Herlina yang sedang diisolasi mandiri di rumah kediamannya. Nah, sama-sama kita doakan agar saudara Tuti Herlina bisa kembali bergabung bersama kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke presentasi, izinkan kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Treshalina SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Sosiolinguistik Pendidikan yang telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas ini. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister Universitas Negeri Padang yang telah menjadi tempat bertanya bagi kami dan tempat berdiskusi. Baiklah rekan-rekan semua, judul makalah kami yaitu tentang bahasa, gender, dan usia. Nah, bagaimana sih hubungan antara bahasa, gender, dan usia? Nah, terlebih dahulu kami dari kelompok 1 akan menyajikan cuplikan dari beberapa video. Silahkan ditonton ya. Kue putu lewat. Kue putu. Kue putu. Tunggu. Jangan cuekin lagi aku, Bang. Kemarin tukang roti ya. Sekarang tukang putu. Jangan tinggalin aku. Tunggu. Oh. Bikinin awak 5.000. Buhin aku dan Mas bisa bilang itu semua udah lewat. Mas jahat. Mas tega sama aku. Mas jangan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Nah, dari cuplikan video tadi, kita dapat berasumsi awal bahwasanya terdapat karakteristik masing-masing antara cara berbahasa laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana karakteristik lebih lanjut dan bagaimana berbahasa antara laki-laki dan perempuan beserta penjelasannya? Nah, nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Aida Fitri Rahman. Kepada Aida, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bahasa dan gender. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Alat komunikasi ini digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Bahasa yang digunakan juga dipengaruhi oleh gender. Gender dalam istilah yang kita kenal selama ini adalah jenis kelamin berdasarkan laki-laki dan perempuan berdasarkan fisiknya. Namun sementara itu, pemahaman tentang gender dalam ilmu biologi dan anatomi secara leksikal disebut dengan seks. Kedua definisi ini tidak dapat dibedakan atau sulit untuk dibedakan. Kenapa? Karena gender dideskripsikan bukan hanya sebagai bentuk fisik dari laki-laki maupun perempuan.
tetapi juga dipengaruhi oleh tentang kondisi sosial yang mereka bangun. Gender adalah komponen kunci identitas. Dalam ilmu biologi, perbedaan antara wanita dan pria, wanita memiliki 2 kromosom X, sedangkan pria memiliki kromosom X dan Y. Ini adalah kunci perbedaan genetik dan tidak ada ahli genetika yang menganggap perbedaan itu tidak porten. Selain itu, suara perempuan biasanya memiliki karakteristik yang berbeda dari suara laki-laki, dan seringkali perempuan dan laki-laki menunjukkan tentang keterampilan verbal yang berbeda. Namun, hal yang diketahui bahwa banyak perbedaan mungkin disebabkan oleh praktisi sosialisasi yang berbeda pula. Misalnya, wanita bisa hidup lebih lama dari pria karena perbedaan peran yang mereka mainkan dalam kehidupan masyarakat ataupun pekerjaan yang cenderung mereka lakukan dalam kehidupan. Laki-laki dan perempuan memiliki karakter masing-masing. Dari segi jumlah yang dihasilkan atau dari bahasa yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan juga berbeda. Banyak para ahli yang mengatakan bahwa wanita dan pria menghabiskan kata-kata dalam sehari itu berbeda. Mereka mengatakan bahwa perempuan lebih banyak menggunakan kata-kata perharinya dibandingkan dengan pria. Bahwa seorang perempuan bisa menggunakan bahasa 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki hanya menggunakan 7.000 kata per hari. Selain itu, topik pembicaraan wanita dan laki-laki juga berbeda. Laki-laki lebih cenderung membicarakan tentang politik, olahraga, dan teknologi, sedangkan wanita lebih memilih bercerita tentang kehidupannya bersama keluarganya, makannya, Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan bahasan tentang bahasa dan usia. Nah, menurut para ahli, perbedaan usia dari penuturnya itu akan memberikan rasa yang khas dalam suatu percakapan. Seperti yang dijelaskan oleh Thomas dan kawan-kawan dalam bukunya, bahwasanya seorang ibu di dalam rumah itu menggunakan banyak variasi bahasa yang berbeda. Misalkan, jika dia bercakap sebagai seorang istri kepada suami, itu akan berbeda bahasanya apabila ia bercakap dengan anaknya yang masih bayi. Dan juga akan berbeda jika ia bercakap dengan anak sulungnya yang sudah mulai beranjak dewasa. Nah, dalam hal ini, Hudson pernah menyebutkan bahwa ini sebagai upaya untuk menempatkan diri dalam masyarakat yang multikultural. Nah, seperti itu. Hal ini juga bisa kita kaitkan dengan Kato Nan Ampe yang ada di budaya alam Minangkabau, di mana Kato Nan Ampe tersebut merupakan aturan yang harus kita terapkan bagaimana cara berbahasa kepada orang tertentu, misalnya orang yang lebih tua, orang yang lebih kecil dari kita, atau orang yang kita segani. Nah, Kato Nan Ampe tersebut terdiri atas Kato Mandaki, Kato Mandata, Kato Malerang, dan Kato Manurun. Nah, di mana Kato Mandaki ini digunakan untuk orang yang lebih tua daripada kita. Jadi mitra tutur kita itu adalah orang yang lebih tua. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan dan hormat. Nah, sedangkan kalau kita berbicara dengan orang yang lebih kecil daripada kita, itu menggunakan bahasa manurun, Kato Manurun seperti itu. Jadi Kato Manurun ini bahasa yang digunakan jika lawan tutur kita itu orang yang lebih kecil daripada kita dari segi usia. Nah, jadi dalam berbahasa kepada orang yang lebih kecil itu harus memiliki bahasa yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Faktor umur mempengaruhi bagaimana cara seseorang berbahasa. Seperti pepatah Minang mengatakan, jawah bajalan banyak dilihat,
lamu idui banyak dirasui, jauh berjalan banyak yang dilihat, dan lama hidup banyak yang dirasai. Sebagaimana juga menurut Labov, semakin tinggi usia seseorang, maka kemampuan bahasanya juga akan semakin kompleks, terutama dalam hal struktur bahasa. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman simak cuplikan video berikut ini. Ya, coba lagi deh. Aku itu gak pusing. Aku itu gak sayang kamu. Tapi hati aku yang cantikan sama kamu. Kamu bener-bener, kamu udah punya istri malah cinta orang kayak gitu. Aku ini sumpah demi Allah, bukan musuh kamu. Tapi musuh kamu itulah dia akibat kamu. Tapi bukan aku yang cinta sama lu, tapi gue yang cinta sama lu. Lu, sebentar aku baca dulu. Lu kan bilang ngomong, nah lu gak boleh deketin gue lagi. Lu kan udah coba ngetin gue lagi. Sekarang lu pergi dari rumah, jangan pernah coba lagi. Dadah, bye-bye. Selalu ingat, jangan pernah balik lagi ke rumahku. Atau balik lagi, aku itu kemusuhan. Bukan kamu yang kemusuhan, tapi itu yang kemusuhan kamu. Tahu nggak? Dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa si anak perempuan tersebut belumlah menguasai struktur bahasa yang baik. Bahasanya sulit dimengerti, tetapi lucu dan menggemaskan. Nah, berbeda halnya jika kita perhatikan, jika yang menuturkan itu adalah orang dewasa, yang cenderung terlihatlah kedewasaannya, terlihat bijak dan bermartabat. Dari segi semantik, pragmatik, dan sintaksis, anak-anak itu cenderung menggunakan bahasa yang sederhana, berbeda dengan orang dewasa yang menggunakan bahasa yang lebih kompleks, yang biasanya menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Selain dari segi penutur dan mitra tutur, ternyata berbahasa dalam bahasa itu sendiri juga ada yang berbeda. Nah, contohnya dalam bahasa Inggris, nah jika kita perempuan menyebutkan perempuan yang dimana umurnya itu di bawah 5 tahun, itu kita menyebutnya dengan girl. Berbeda jika usia perempuan tersebut 20 sampai 60 tahun, itu akan kita sebut dengan woman. Nah, begitu juga halnya dengan perempuan yang berusia di atas 65 tahun, itu juga akan disebut dengan woman. Sama halnya dengan boy, man, girl, woman, di mana boy dan girl ini digunakan untuk laki-laki dan perempuan yang masih kanak-kanak, sedangkan woman dan man itu digunakan bagi laki-laki yang sudah dewasa. Begitulah teman-teman presentasi dari kelompok 1 tentang bahasa, gender, dan usia. Kalau ada kritik dan sarannya silahkan ajukan di kolom komentar di bawah ini. Dan selanjutnya kita akan lanjut diskusi mengenai materi ini di Zoom yang telah kami sediakan. Baiklah teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.